Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat ini akan mengantarkan kita untuk memasuki renungan di Minggu Advent yang kedua yang bertemakan cinta dan kasih. Seorang pemuda yang bernama Meldi Mailangkai adalah seorang sosok yang begitu giat untuk berjuang di dalam kehidupannya. Sebagai anak yang tertua dari dua bersaudara dan juga sebagai seorang anak yatim, dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan ibu dan adik satu-satunya. Untuk itulah dia berjuang untuk hidup ini, dan selama perjuangannya sampai pada saat ini, di tengah-tengah pergumulan yang dia alami, begitu banyak dia mengalami cinta kasih Allah yang kemudian menguatkan dia untuk memberikan kemampuan dan keyakinan bahwa ketika kuat dan ketika berserah kepada Tuhan, maka cinta kasih dan setia Tuhan itu akan terus nyata di dalam kehidupannya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Saya berbagi dengan apa yang kami alami dari keluarga kami, dari keluarga saya, dan saya alami dan saya rasakan secara pribadi. Ada sedikit pergumulan yang dimana teman-teman, yang dimana keluarga itu meninggalkan saya, terus keluarga juga meninggalkan saya, tapi keluarga saya, orang tua saya malah mendekati saya, malah merangkul saya, malah mencintai saya, malah menerima saya apa adanya. Nah, itu yang saya dapat artikan dari cinta dan kasih itu sangat besar. Nggak bisa saya bilang, namun bisa saya rasakan. Dalam keluarga kita itu merupakan keluarga yang sederhana. Kita itu bisa dikata keluarga yang ada di dalam lingkungan ekonomi lemah, gitu keadaan kita. Apalagi posisinya sekarang itu kan yang ada tinggal mama, saya sama adik. Jadi kita itu berusaha bagaimana tentang bisa saling menerima, bisa saling merangkul. Apa yang menjadi masalah buat kita bicarakan. Nah, apa yang menjadi pergumulan kita bersama itu kita tidak lepas dari komunikasi. Nah, itu saya pikir adalah cinta dan kasih yang harus kita tetap jaga, yang harus kita tetap miliki dalam keluarga kita. Saya bersyukur sekarang dengan keadaan sekarang itu, meskipun kami hanya tinggal 3 orang, mama, saya dan adik, tapi kami itu berusaha tetap tegar, berusaha tetap kuat, berusaha tetap mampu, harus rendah hati, tidak mau menyerah, dan kita tanamkan polanya itu. Kita dari awalnya kita itu sudah terbiasa hidup susah, sudah terbiasa hidup apa adanya. Jadi dalam kondisi dan situasi apapun, jika kita diperhadapkan dengan masalah sulit apapun, kita harus mampu, kita harus kuat untuk melewati semuanya itu. Mendapat berkat ya kita syukuri. Tapi jika kita belum dapat berkat, jika kita mendapat masalah, ya kita harus lalui, kita harus lewati proses itu. Jangan putus asa lagi, kita harus bangkit. Pernah kami mengalami masalah yang berat bagi kami. Situasi pada saat itu masih di dalam panas-panasnya pandemi. Saya sedang mengalami kelemahan tubuh. Dan pada saat itu pula, tepatnya pada tanggal 26 Maret tahun 2020, Papa meninggalkan kami. Kami tidak mempunyai apa-apa, dan kami tidak mempunyai kesiapan sama sekali. Pertanyaan penuh dengan pertanyaan kami lontarkan hanya bagi kami. Jalan apa yang harus kami tempuh untuk melewati cobaan ini? Tapi kami tidak putus asa. Kami tetap kuat. Kami imani persoalan, masalah yang kami hadapi pada saat itu adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kami.
Tuhan menguatkan kita. Tuhan menguatkan kami dan Tuhan menguatkan saya. Hari demi hari, waktu demi waktu terus berjalan. Saya semakin mendekat sama Tuhan. Kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kami selalu percaya bahwa ada rencana indah yang Tuhan sediakan yang lebih besar dari masalah kami. Dengan kekuatan dan pengharapan yang Tuhan beri. Dan sekarang kami mengalami satu pergumulan dan permasalahan. Berikan kami kekuatan untuk melewati masalah kami. Itu doa yang selalu kami panjatkan. Marilah kita melakukan kasih Tuhan, sesulit dan seberat apapun itu, marilah kita melakukannya. Berilah kasih kepada semua orang. Jangan membenci dan jangan mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Ingat, kasih Tuhan adalah yang terbesar dari iman dan pengharapan. Terima kasih. Kesaksian hidup dari Saudara Meldi Mailangkai kiranya menguatkan kita semua, secara khusus di tengah-tengah kita merenungi Minggu Advent yang kedua, di mana kasih dan cinta Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati Minggu-Minggu Advent, dan kita berjumpa pada Minggu Advent yang ketiga dengan tema sukacita.